Kita mulai dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mau datang hari ini ke pelajaran bahasa Indonesia. Meskipun ini sudah jam 12:30, pasti jam-jam ngantuk. Pasti kalian juga lapar nggak? Iya. Nah, kan suaranya kayak lemes-lemes gitu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu saya mau nanya, ada yang ini ketua kelasnya siapa di sini? Ini. Dani, sebentar Mbak, kamu telat ya sebentarnya di situ ya. Dani, yang nggak berangkat hari ini siapa? Rido sama Aurel. Rido sama Aurel. Dari minggu lalu Rido nggak berangkat terus ya? Enggak. Oh, berarti emang anaknya kayak itu ya? Iya, Rido sama Aurel. Udah cuma itu berdua aja? Oh ya. Apa? Mbak yang baru masuk boleh izin dulu ke teman-teman, boleh masuk atau enggak, silakan izin di situ. Enggak kesenian dikit. Katanya suruh nyanyi tapi buat menghemat waktu silakan duduk aja nggak apa-apa. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat masuk ke otak kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita membahas mengenai apa? Lupa? Masa kamu lupa banget? Yang lain ada nggak yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Puisi. Cepat. Iya, pantun. Kalau sekarang kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita belajar masuk ke materi, teman-teman ada yang pernah membaca mengenai teks laporan hasil observasi atau belum? Tidak tahu. Oh, tidak tahu sama sekali atau kalian belum pernah membaca atau gimana? Oh iya. Kalau kalian pernah melakukan sebuah pengamatan atau observasi atau enggak? Pernah. Pernah, ada yang pernah melakukan? Siapa angkat tangan? Aul, Bu. Aul. Yang namanya Aul mana? Kamu pernah melakukan pengamatan terhadap apa, Mbak? Putri malu. Putri malu. Kenapa putri malu itu? Itu ngingkup. Oh iya. Tapi setelah kamu mengetahui mengenai putri malu kalau dipegang itu mingkop, nah itu kamu langsung membuat teks gitu atau membuat video atau ya udah kamu cuma lihat tok gitu aja? Cuma lihat aja. Nah, lebih baik kalau kita buat menjadi teks laporan hasil observasi, karena ini pengertian mengenai teks laporan hasil observasi merupakan sebuah tulisan yang isinya itu dari hasil sebuah pengamatan atau biasa kita sebut dengan observasi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini berisi mengenai fakta-fakta dan juga data-data yang kita ambil dari sebuah pengamatan. Kemudian kita masuk ke dalam struktur, tapi sebelumnya ada teman-teman yang mau masuk lagi, silahkan teman-teman yang mau masuk, ya ayo. Kenapa kok baru aja masuk? Kok telat, kenapa? Oh ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kalau kita membaca mengenai suatu teks itu pastikan mempunyai struktur, karena teks itu kalau nggak ada strukturnya bakalan amburadul kan. Jadi kita akan belajar mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Tapi sebentar lagi, maaf, ada yang telat lagi. Maaf, dulu. Ya. Apakah diizinkan masuk? Diizinkan. Terima kasih. Nah, kita masuk ke struktur. Untuk Mbak dan Mas yang baru aja datang, kita hari ini mau belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, tadi teman-teman udah belajar mengenai pengertiannya, sekarang belajar mengenai struktur. Struktur dari teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama adalah deskripsi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, di deskripsi umum itu biasanya menjelaskan mengenai hal-hal yang
gambaran-gambaran umum, gambaran awal mengenai apa yang akan kita kaji, apa yang sudah kita amati, apa yang sudah kita observasi objeknya itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini menjelaskan mengenai suatu hal atau suatu objek yang sudah kita observasi secara lebih merinci lagi ke dalam sebuah ini struktur deskripsi bagian. Di sana juga akan menjelaskan mengenai fakta-fakta dan juga data-data dari suatu hal yang sudah kita amati. Nah, yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di deskripsi manfaat ini kita juga bisa sebut sebagai sebuah kesimpulan, karena letaknya itu ada di bagian paling akhir dari sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi kita mengetahui mengapa kok kita harus mengapa kita sudah melakukan observasi itu, mengapa kita melakukan pengamatan, pasti kan ada manfaatnya. Nah, manfaat itu dijelaskan dalam deskripsi manfaat ini. Kemudian di dalam teks laporan hasil observasi itu pasti punya topik dan juga gagasan utama. Nah, topik ini merupakan suatu ide pokok pembicaraan di dalam teks maupun dalam sebuah karangan yang akan menggambarkan keseluruhan isi dari karangan tersebut. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini juga pasti memiliki topik yang akan dibahas secara lebih merinci lagi nanti dalam struktur-strukturnya, yang ada 3 tadi, ada deskripsi umum, deskripsi bagian, kemudian juga ada deskripsi manfaatnya. Kemudian ada suatu cara atau trik agar kita bisa mengetahui apa aja topik yang sedang dibahas dalam teks laporan hasil observasi ini. Nah, caranya ini ada 6. Yang keempat pertama ini. Yang pertama adalah perhatikan judulnya. Kita harus pertama-tama dari kita melihat teks itu kita harus melihat judulnya dulu. Kita memperhatikan. Nah, biasanya itu dalam judul juga menunjukkan topik yang ada di dalam teks tersebut. Jadi kita melihat judulnya aja kita udah tahu kalau topiknya itu apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah ajukan pertanyaan. Nah, ini apa sih yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Biasanya itu merupakan topiknya. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan paragraf terakhir. Jadi kita tadi lihat di struktur yang pertama itu di bagian deskripsi umum itu, dan di bagian deskripsi manfaat itu biasanya mengandung topik dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang keempat adalah kita bisa mencari topik itu dengan cara mengamati kata-kata yang paling sering muncul. Nah, penulis itu biasanya akan menuliskan idenya itu menggunakan kata-kata khusus yang akan digunakan cenderung berulang kali. Kemudian yang kelima dan yang keenam. Yang kelima adalah mengamati peristiwa yang paling sering dibahas. Ini seperti yang keempat tadi ya, yang paling sering dibahas dan yang paling sering muncul. Ini ada penulis akan menyebutkan beberapa peristiwa yang memiliki makna sama. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah amati petunjuk gambar. Biasanya penulis itu juga menyertakan petunjuk gambar untuk mendukung tulisannya. Jadi nggak cuma tulisan aja, biasanya disertai juga dengan gambarnya. Gambar ini akan berkaitan erat dengan topik yang ada di dalam tulisan tersebut. Kemudian selain ada topik, tapi juga ada gagasan utama di dalam teks laporan hasil observasi itu. Nah, gagasan utama ini merupakan ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan utama ini juga disebut dengan ide pokok. Ini ada salah satu contoh dari laporan hasil observasi mengenai tanaman aglonema yang berupa video. Kita tonton bersama-sama dulu ya. Ya, Bu. Mutiara Sari nomor absen 4 dan partner aku Akhila Anura Firmansyah absen 5. Di sini kami akan memperlihatkan ke kalian hasil observasi kami tentang tanaman aglonema. Tanaman aglonema merupakan tanaman hias daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang atau benang sari.
Dengan demikian, aglonema adalah energi-energi terang. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama Sri Rejeki. Tanaman ini diperkirakan berasal dari Cina hingga Asia Tenggara. Konon, jika tanaman ini tumbuh daun baru, berarti ada tambahan rezeki bagi pemiliknya. Oleh karena itu, aglonema dulunya populer dengan nama Sri Rejeki. Aglonema merupakan genus dari sekitar 20 spesies asli dari rawa-rawa dan tumbuh baik pada area intensitas cahaya rendah atau cahaya yang tidak langsung dan kelembapannya tinggi. Akar aglonema merupakan akar serabut. Batang aglonema berbentuk silinder, berwarna putih hingga putih kekuningan, dan termasuk batang basah herbaceous yang bersifat lunak dan berair. Daun merupakan daya tarik utama aglonema. Meskipun mempunyai kandungan racun, tetapi tanaman aglonema ini tetap menjadi primadona untuk dijadikan tanaman hias. Jika tanaman sakit, akar aglonema akan kurus dan berwarna coklat. Sama dengan fungsi akar tanaman lain, akar tumbuhan ini juga digunakan untuk menyerap unsur hara dari media tanam. Batang aglonema ada yang pendek dan ada juga yang tinggi tergantung pada jenisnya. Batang tersebut tidak berkayu dan ditutupi dengan pelepah daun. Tanaman ini berdaun lonjong hijau dihiasi bintik-bintik, garis atau berwarna abu-abu keperakan. Bentuk daun aglonema mempunyai bentuk beragam. Ada yang berbentuk bulat, lancet, menyerupai bentuk jantung, elips, dan ada juga yang panjang. Warna daunnya pun beragam. Ada yang berwarna merah tua, merah muda, hijau tua, kuning, atau jingga. Warna-warna tersebut semakin terlihat menawan dengan adanya hiasan corak, bintik-bintik, belang, dan coret. Daun aglonema dan jenis aslinya berwarna hijau. Bunga aglonema muncul di ketiak daun dan berbentuk bulat lonjong, berwarna putih kehijauan dan ditopang batang yang memanjang. Bunga aglonema termasuk uniseksual, yaitu alat kelamin jantan dan betina terdapat dalam satu bunga. Selain sebagai tanaman hias, aglonema juga mempunyai beberapa manfaat yang lain, seperti untuk bisnis, mengatasi polutan, melembabkan suhu ruangan, dan juga bisa digunakan untuk mengikuti kontes tanaman. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan contoh dari laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Nah, ini kan tadi udah menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi ini. Kalau kalian menyimak ini, menurut kalian topik yang dibahas dalam teks ini apa? Tanaman aglonema. Ya, seperti tadi kan udah kita cari juga mengenai apa bagian-bagian atau struktur-struktur dari teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama adalah deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, ini yang terakhir tadi kan juga sudah menjelaskan kan mengenai manfaat-manfaat dari tanaman aglonema itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya ini kita mengerjakan berkelompok, satu kelompok sederhana gini aja ya, 3 anak, atau mau gimana kelompoknya? Di rumah. Jangan di rumah, kerjanya di sini aja. Mending kita sekelompok sederhana segini aja ya. Ini saya bagi AKBD-nya. Bentar. Ini kerjain bareng-bareng sekelompok. Sekelompok. Kerjain Mbak Iya, langsung dikerjain dong.
Nanti yang selesainya paling cepat dan benar nanti ada hadiahnya. Ini kok sendirian? Atau mau gabung yang belakang boleh? Nih, silakan. Iya, oh iya udah gabung aja. Silakan dikerjakan. Waktunya cuma 5 menit ya. Kerjakan nanti. Iya. Nanti yang udah dikerjakan yang paling cepat selesainya langsung angkat tangan. Terus nanti ke depan maju menjelaskan gitu ya. Nanti ada hadiahnya kok, tenang aja. Ya pokoknya ada lah hadiahnya. Cepetan ayo dikerjain. Setelah kita tadi belajar mengenai topik dan juga gagasan utama, pasti kalian langsung bisa menjawab ini. Ayo, ayo. Ada udah selesai atau belum? Kan ini semua ada 5 paragraf, mungkin kalian bisa langsung cepat menemukan ya. Ada yang kesulitan nggak? Apa kesulitannya? Ini cuma ada 4 paragraf, nanti di sini ada 5. Oh ya udah, ini ada loh, ini Itu loh belakangnya. Yang teliti ya kerjainnya ya. Ayo waktu kalian tinggal 4 menit lagi. Belum ada yang selesai. Sabar Bu. Ini waktunya mepet ya ini ya. Kayaknya yang belakang ini udah selesai deh, atau belum? Belum. Oh belum, udah selesai. 5 juta dipotong pajak. Pajak 5 juta. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri teks apa? Oh, atau strukturnya? Tapi enggak struktur yang kedua enggak struktur ya. Iya, kamu tuh di depan masa enggak mendengarkan? Lagi masuk angin. Oh, tapi dari sini kan? Yang ini bentuknya. Ini kan separuh. Belum ada yang selesai ini. Hadiahnya apa? Oh iya ya. Kamu nggak boleh nyontek perbuatan. Ini ya sampai sini ya. Silakan maju. Perlu ada kompak aja nggak apa-apa maju. 5 juta loh hadiahnya. 5 juta. Ada hadiahnya cepetan sini. Sini sayangnya. Hadiahnya beneran Beneran real. Sayang, sayang. Garisin malah. Risa udah selesai Risa. Hah? Udah selesai. 5 juta loh Ris. Pajaknya berapa? Saya bantu 2 kelompok yang maju. Terus nanti teman-teman yang bawa menanggapi Ini, Bu. kira-kira benar atau enggak. Ya silakan maju yang bawa. Awal dulu. Ya, sini. 3 kelompok. Ya udah 3 kelompok enggak apa-apa. Ini udah ranking 1 ini dulu. Ya maju. Tadi yang ini ini maju. Yang depan sini sama yang belakang maju. Oh, tapi perwakilan aja perwakilan. Maju itu. Gimana ya itu? Kan soalnya sama. Nah itu masa Ya nggak apa-apa deh. Jauh banget.
Dua-dua dulu ya kalian. Dua dulu. Aku mau nanya namanya siapa Mbak? Oh Hanifah. Hania sama. Oh itu nggak maju bu. Nanti gantian. Nah tadi saya suruh maju. Saya mau nanya topiknya apa? Topik dari pengelolaan sampah. Salah. Menurut kalian benar atau salah? Salah. Kenapa kok salah? Kurang tepat sih. bukan. Kurang tepat. Lingkungan menurut saya. Oh lingkungan. Kalau yang lain apa menurut kalian? Sama aja. Sampah aja. Oh ya. Makasih ya udah maju, nanti hadiahnya nanti menyusul. Saya kemarin lihat bokong nggak dikasih. Jadi satu kelompok jelasin satu doang. Iya kan ini kan soalnya sama. Oh, Nah ini silakan buat teman kelompoknya ya. Saya mau. Itu Pak Guru bohong. Sekarang saya tanya gagasan. Ya gagasan utama di paragraf pertama apa? Paragraf pertama itu adalah kita dikenalkan definisi sampah itu sendiri dari proses. Pertama selain proses sampah sama jenis-jenis sampah. Nah di sini sumber sampah sih lebih tepatnya sumber sampah. Tuh. Sama definisinya. Gitu. Ya. Itu dari gagasan utama. Itu paragraf pertama. Itu. Pertama aja ya yang para lainnya biar teman-teman yang lain. Kalau menurut Enggak dua bu. satu aja. Satu aja nggak banyak. Ini nanggung soalnya. Jangan. Jangan. Bener atau salah teman-teman? Oh. Ya betul. Pak Guru dia. Terima kasih bu. Tadi aku maju lagi. Ini. Maju silakan maju. Ini ranking 1 dulu ini. Wow. Banyak yang ini baca yang paragraf kedua. Namanya apa? Paragraf kedua ini menjelasin berdasarkan sifat dan bentuk. Salah apa yang dijelasin itu? Sampahnya berdasarkan. Sampai berdasarkan sifat dan bentuknya. Yang di paragraf kedua itu berdasarkan sifatnya sampai dibagi dua, yaitu organik sama non organik. Iya. Benar atau enggak teman-teman? Betul. Betul? Betul. Ya. Makasih ya udah mau menjawab. Sekelompok berapa anak? 6. Iya. Banyak yang terakhir sebutkan gagasan utama dari paragraf yang terakhir sekalian ya, paragraf 4 sama 5. Baca lagi Pak. Biadanya di kelima. Oh, mau satu lagi ya udah berarti ya. Ini kan udah, tadi kan udah. Ini juga udah dari yang panjang. Pertama menurut kelompok kami Oh iya. Ini kan yang barusan, nanti yang ini. Nangis Pak. menurut kelompok kami ini Bu, sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses berulang. Itu merupakan gagasan utamanya. Betul. Betul atau salah teman-teman? Sampah kertas. Asik. Contoh-contohnya. Kamu 3 anak kan? Ya, makasih. Ya, betul. Yang terakhir. Yang maju sini. Siapa ini? Binyang. Ya. Yang terakhir Mbak, bacakan gagasan utamanya apa? Bapak negatif sampah dan kesehatan. Betul atau enggak teman-teman? Betul. Betul. Ya, hadiahnya habis. Ya. Maaf, Anda dulu. Coba lagi besok. Nah, teman-teman kan udah mengerjakan ini semua, tapi nanti masih ada tugas lagi buat PR-nya. Yeay. Langsung dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Drive ya teman-teman. Yeay. Dia lagi. Semangat mengerjakan tugasnya. Bu, boleh bertanya nggak Bu? Boleh bertanya. Bu kan ini belajar teks hasil laporan observasi kan Bu? Iya. Nah, teks laporan hasil observasi, apakah harus observasi dulu Bu? Iya, harus observasi karena namanya kan Lapangan teks berarti. laporan hasil observasi ke lapangan. Nah, ini kalau perbedaan antara teks LHO sama teks deskripsi itu ini. Karena kalau teks LHO itu harus melakukan observasi dulu atau pengamatan. Kalau teks deskripsi itu kita nggak perlu melakukan pengamatan, tapi kita bisa langsung mengetahui. Misal kita mau mendeskripsikan sesuatu, nah itu dari kita langsung melihat gitu aja kita langsung tahu. Sedangkan kalau LHO itu kita harus melakukan observasi terlebih dahulu, begitu ya, Mas? Oke, terima kasih Bu. Ya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Cukup. Cukup? Cukup. Ya.
Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Saya mohon undur diri, mohon maaf kalau saya ada kesalahan perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.